sidang dewan dan hadirin yang terhormat, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2022 ini merupakan wujud kinerja pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun keempat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua tahun 2019-2023. Penyelenggaraan tahun anggaran 2022 mengambil tema memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat, jaminan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta berkelanjutan, yang didukung dengan 6 prioritas pembangunan daerah. Pertama, peningkatan kualitas SDM, penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi. 2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan adil. 3. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan kapasitas OAP. 4. Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta 5. Peningkatan kualitas hidup lingkungan. Untuk mendapatkan gambaran tersebut secara detail telah dimuat dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2022 dan raportasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022 audit disusun berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi, kenaikan dan penurunan sisa anggaran lebih, posisi keuangan, kegiatan operasional keuangan, entitas pelaporan, kondisi objektivitas kas, dan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sidang Dewan yang terhormat, kami akan menjelaskan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2022. Kinerja pendapatan daerah berlangsung efektif dengan terrealisir sebesar 11,04 triliun atau mencapai 100,256% dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar 10,76 triliun. Hal ini berarti melebihi target pendapatan sebesar 275,32 miliar atau 2,56%. Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dan dari pemerintah pusat sebesar 8,40 triliun atau 79,79%. Terhadap pengeluaran belanja daerah dengan memperbandingkan antara belanja yang direncanakan dan direalisasikan di akhir tahun menunjukkan kinerja yang baik, di mana realisasi penyerapan mencapai 88,72% atau 11,45 triliun lebih, baik dibandingkan tahun 2021 yang hanya terrealisir 85,46%. Belanja operasi mempunyai proporsi 74,89%, selanjutnya belanja modal 17,72%, belanja transfer sebesar 5,68%, dan proporsi belanja tak terduga sebesar 1,71% dari total belanja dan transfer daerah. Pencapaian realisasi belanja ini menggambarkan adanya optimalisasi belanja dan efisiensi belanja yang didukung dengan penguatan pengawasan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 melalui pengawasan internal dan eksternal. Terkait pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Papua, tetap mengoptimalkan penerimaan pembiayaan dari Silpa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal pemerintah daerah. Gambaran neraca daerah pemerintah Provinsi Papua, total aset sebesar 23,61 triliun dengan total kewajiban sebesar 149 miliar dan total ekuitas 23,46 triliun. Total aset merupakan gambaran kekayaan daerah terdiri dari aset lancar sebesar 3,27 triliun, investasi jangka panjang sebesar 1,26 triliun,
aset tetap neto sebesar 17,92 triliun, dana cadangan sebesar 918,56 miliar, dan aset lainnya sebesar 239,11 miliar. Pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, berdasarkan angka-angka realisasi penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 audited pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut, selanjutnya akan dijelaskan pula kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua. Mencakup pertama, penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh SKPD dikelompokkan menurut urusan wajib, pelayanan wajib non-dasar, urusan penunjang, dan urusan pilihan. Secara umum, capaian kinerja menurut hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Papua yang baik, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam mendesain kinerja. 2. Penyelenggaraan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat yang menugaskan. Bidang yang mendapat tugas pembantuan pada tahun 2022 adalah bidang pertanian, Indakop, UKM dan tenaga kerja, serta bidang kelautan dan perikanan. Tugas pembantuan dari pemerintah semakin meningkat. Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua semakin meningkat. Meskipun demikian, dalam pengelolaannya perlu diupayakan berbagai perbaikan agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Ketiga, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan merupakan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh mitra kerja pembangunan daerah atau program bantuan internasional dan beberapa negara sahabat yang setiap tahunnya meningkat dilaksanakan di Provinsi Papua. Hal yang harus mendapat perhatian dari program-program tersebut adalah praktek cerdas yang dijadikan pilot project hendaknya menjangkau hingga wilayah terisolir dan dapat diadopsi oleh SKPD baik provinsi maupun kabupaten kota di Provinsi Papua. Sidang Dewan yang terhormat, penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Papua dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah, digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini dan pendapatan per kapita. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak atau impact dari pelaksanaan program kegiatan yang bersifat lokal, regional, nasional, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota serta pelaku pembangunan lainnya. Indeks pembangunan manusia Papua tahun 2022 kembali meningkat menjadi 61,39 atau tumbuh 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya dengan IPM sebesar 60,62. Pertumbuhan IPM tahun 2022 jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun ini yang masih merangkak naik sebesar 0,32%. Ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang berpusat pada manusia atau people center of development semakin terlihat hasilnya.
miskin, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada Maret 2023 mencapai 915,15 ribu orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 6,97 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat 26,03%, turun 0,53% poin terhadap Maret 2022. Ekonomi Papua dengan pertambangan dan penggalian triwulan 3 2022 dibandingkan triwulan 3 mengalami penurunan sebesar 5,78%. Hal ini didorong karena mulai turunnya perekonomian dibandingkan triwulan 3 2021 yang menurun akibat adanya COVID-19 serta meningkatnya seluruh kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha transportasi dan perdagangan sebesar 22,95%. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,02 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2021 yang sebesar 0,397. Gini Rasio Provinsi Papua masih lebih rendah atau lebih baik dibandingkan provinsi daerah istimewa Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, serta Gorontalo. Ini menandakan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi kita yang inklusif dan berkeadilan mulai berdampak dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan pada masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 sebesar 2,83%, turun dibandingkan Agustus tahun 2021 yang mencapai 3,33% atau turun 0,50% poin. TPT laki-laki sebesar 3,35%, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan sebesar 2,12%. TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dari TPT di daerah pedesaan. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi yang didukung pelaksanaan program daerah dan seluruh pelaku ekonomi di Provinsi Papua mampu membuka lapangan kerja tahun 2022. Sidang Dewan yang terhormat serta seluruh peserta sidang, demikian kiranya pokok-pokok penjelasan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2022 dan raportasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Kami percaya bahwa Dewan yang terhormat telah mencermati keseluruhan capaian kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2022. Keberhasilan dan pencapaian ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Papua. Namun kami menyadari dan perlu dibahagi bersama bahwa di samping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua dan pengabdian kepada masyarakat di tanah Papua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.